Sebetulnya preeklamsi sendiri itu apa sih, Dok? Tapi penyebab yang paling banyak dianut sekarang karena adanya kegagalan dari remodeling dari plasenta, yaitu ari-ari bayi yang gagal menembus dari dinding rahim. Nanti dia akan menyebabkan dari disfungsi dari endotel dan menyebabkan reaksi peradangan di sana intinya. Begitu. Jadi nanti akan ada semacam peradangan ke seluruh tubuh dan menyebabkan istilahnya orang awam kita bilang itu keracunan kehamilan. Keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Saya Wina Diamanda, kembali lagi di podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan. Saat ini saya sedang bersama salah satu dokter baru yang baru saja bergabung di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Dr. Harvey Alvin Hartono, spesialis Obgyn. Baik, Dr. Harvey, apa kabarnya hari ini, Dok? Ya, kabarnya luar biasa. Luar biasa ya, Dok ya. Baik, Sobat Sehat, jadwal Dr. Harvey Alvin nanti ada di Poli Spesialis dan Poli Eksekutif RSUD RT Notopura. Untuk jadwalnya nanti bisa disampaikan di belakang, Dok ya, biar ditunggu-tunggu nih sama Sobat Sehat. Kapan sih bisa ngobrol santai sama Dr. Harvey di Notopuro? Baik, Dokter, untuk ini, Dok, kita membahas mengenai data preeklamsi yang ada di RSUD Notopuro ini sendiri, Dok. Itu 3-10% ibu hamil itu menderita preeklamsi, Dok. Sebetulnya preeklamsi sendiri itu apa sih, Dok? Iya, untuk preeklamsia sendiri ya Mbak Wina, ini sampai sekarang penyakit ini memang masih banyak belum diketahui penyebabnya. Untuk penyebabnya itu multifaktorial. Bisa karena usia ibu, bisa karena ada faktor risiko dari keluarga sebelumnya, dari saudara perempuan, bisa karena dari faktor paternal atau dari faktor ayah itu sendiri. Tapi penyebab yang paling banyak dianut sekarang karena adanya kegagalan dari remodeling dari plasenta, yaitu ari-ari bayi yang gagal menembus dari dinding rahim. Nanti dia akan menyebabkan dari disfungsi dari endotel dan menyebabkan reaksi peradangan di sana intinya. Jadi nanti akan ada semacam peradangan ke seluruh tubuh dan menyebabkan istilahnya orang awam kita bilang itu keracunan kehamilan. Keracunan. Jadi preeklamsi sendiri ini malah bukan dari mungkin gaya hidup begitu ya, Dok ya. Jadi bisa juga dari kondisi dari bayi itu sendiri. Untuk saat ini penyebabnya bisa dihubungkan dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, terus banyak makan manis yang nanti akhirnya memicu ke kencing manis. Nah, itu turut memicu terjadinya preeklamsia ini sendiri. Untuk dari penyebab bayi tadi itu lebih tepatnya ke ari-arinya itu untuk teori yang banyak dianut sehingga saat ini. Oh, baik. Baik. Kalau ini, Dok, dengan ibu hamil dengan preeklamsi itu bisa dideteksi di usia kehamilan berapa, Dok? Untuk kehamilan dengan preeklamsi, nah di sini kita membicarakan mengenai deteksi dini. Lebih baik, semakin dini kita deteksi semakin baik itu di bawah usia 20 minggu. Di usia 12 minggu itu kita sudah bisa tahu kira-kira ini ibu hamil bakal akan berkembang ke preeklamsia atau bukan. Dari situ kita sudah bisa tahu. Untuk tahunya, Dok, melakukan cek apa? Untuk tahunya sekarang ada namanya biomarker, itu diperiksa melalui darah, cuma biayanya agak mahal ya. Itu bisa diperiksa seperti SFT1, BLGF itu seperti itu. Kemudian dari USG itu bisa menggunakan Doppler. Itu dua pemeriksaan itu harus berkaitan dilakukan keseluruhan atau boleh memilih? Untuk kedua pemeriksaan itu kita menganjurkan ya bisa pilih salah satu atau dua-duanya karena untuk pemeriksaan USG sendiri itu metodenya simple dan biayanya tidak terlalu mahal ya, Mbak ya. Kalau marker menggunakan pengambilan sampel darah itu biayanya cukup mahal. Oh, baik. Kemudian, Dokter, untuk faktor pemicunya dari preeklamsia sendiri ini, Dok? Untuk faktor pemicu kita lihat lagi dari faktor risiko. Yang pertama, usia pernikahan. Itu menikah di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun di mana ibu risiko tinggi itu memicu preeklamsi. Kemudian berat badan sebelum hamil itu obesitas memicu juga. Kemudian adanya bakat dari turunan dari ibunya atau saudara perempuan yang pernah mengalami preeklamsi itu memicu, dan juga dari gaya hidup yang tidak sehat memicu dengan adanya
kencing manis dan darah tinggi. Oh baik. Kalau keturunan dok, itu juga berpengaruh nggak? Misalnya nih orang tuanya dari si ibu ini darah tinggi, kemudian itu bisa nggak dok? Untuk keturunan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Wak Wina, itu turut berpengaruh ya. Apabila dari riwayat orang tua sebelumnya darah tinggi, atau mungkin waktu mengandung anaknya ini dulu, yang lagi hamil sekarang, dia mengalami kejadian serupa, itu turut meningkatkan faktor risikonya hingga 2 hingga 3 kali, sampai 3 kali. Oh begitu, walaupun si ibu yang hamil ini sangat menjaga pola makan misalnya dok? Iya, karena gitu ini ya. penyakit sampai sekarang kita masih belum bisa cegah sepenuhnya. Baik, jadi untuk ibu hamil disarankan tadi ke dokter obgyn sedini mungkin itu di usia kehamilan berapa dok? Atau bahkan sebelum hamil nih perlu ke dokter, enggak ya dok ya? Iya, pertanyaan yang bagus, Baik. Mbak Wina. Jadi itu sebelum hamil ada baiknya kita itu merencanakan kehamilan dulu. Jadi sebelum hamil kita harus tahu kondisinya harus optimal. Baik. Seperti kita mau nanam, misalnya tanam padi, kita harus baguskan dulu tanahnya. Kita harus pilih bibitnya yang bagus dulu. Nah, dengan itu kita analogikan dengan ibu hamil. Jadi orang yang harus hamil itu berat badannya harus stabil dulu. Kalau ada darah tinggi harus normal dulu, ada kencing manis normal dulu. Dengan begitu itu akan meminimalisir faktor resiko terjadinya preeklamsia ini sendiri. Oh baik, sama seperti halnya di RSUD Notopuro ini dok ya. Kalau di sini itu ada di poli spesialis ada poli hamil dan poli kandungan, begitu ya dok ya? Ya. Untuk poli hamil itu dan poli kandungan ini bedanya apa dok? Usia kehamilan berapa yang harus ke poli hamil, usia kandungan berapa yang harus ke kandungan? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk definisi kehamilan dan poli kandungan itu untuk kehamilan sendiri itu dikhususkan untuk di atas lebih dari 20 minggu dan kandungan sendiri di bawah 12 minggu atau 20 minggu bisa juga. Cuman untuk lebih dikhususkannya lagi di sini kandungan kita khususkan poli ini untuk penyakit-penyakit kandungan seperti ada miom, ada kista seperti itu. Baik, jadi kalau untuk poli hamil di atas 12 minggu dan poli kandungan di bawah 12 minggu sudah bisa gitu dok ya? Iya, bisa. Baik, kemudian dokter untuk screening awal kehamilan sendiri dok, ini dilakukan, mungkin ada sobat sehat yang bingung nih, saya harus daftar kemana ya kalau untuk screening awal kehamilan poli hamil atau poli kandungan nih? Untuk screening awal di waktu awal-awal kehamilan, nanti sobat sehat bisa datang ke poli kehamilan karena ini khusus untuk program kehamilannya kita lakukan screening. Untuk screeningnya apa saja, nanti kita bisa lakukan triple eliminasi di sini. Kita bisa lakukan pengetesan yaitu hepatitis B, sifilis, dan pemeriksaan rapid test pada HIV. Begitu. Kalau untuk sifilis, HIV ini di poli hamil ya dok ya? Berarti? Oh ya, bisa juga poli hamil bisa. Karena kita nanti kan mintakan pemeriksaannya di laboratorium. Oh begitu. Baik, jadi dari poli hamil kemudian dirujuk begitu dok? Ya, ke laboratorium. Oh iya, baik. Kemudian dokter, untuk ini dok, saya dengar-dengar tuh ada program dari Kemenkes dok yang mendahulukan antrian dengan ibu hamil yang memiliki tensi di atas 140/90. Itu apakah ada dok di RSUD Notopuro? Ya, terima kasih Mbak Wina. Ya tentu saja ada karena dari definisinya sendiri tadi itu pada preeklamsia yaitu hipertensi yang muncul pada usia kehamilan di atas 20 minggu dengan tensi minimal 140/90 dengan adanya protein di kencingnya atau dengan tidak adanya protein tapi ada gejala yang memberatkan di preeklamsianya sendiri. Jadi tentu saja ibu hamil dengan tekanan darah tinggi yang disebutkan tadi itu tentu harus didahulukan karena itu berpotensi bahaya dan menyebabkan kalau tidak ditangani akan meningkatkan kematian ibu dan bayi. Baik, jadi di poli hamil ini bisa dilakukan screening awal ya dok ya, seperti HBsAg, betul ya dok? Kemudian HIV, kemudian untuk mengetahui sifilis tadi ya dok? Ya. Kemudian juga ada program dari Kemenkes yang sudah dijalankan di Notopuro, di mana ibu hamil dengan tensi 140/90 didahulukan antriannya, begitu dok ya? Ya, betul sekali. Baik, jadi itu tadi adalah layanan-layanan yang ada di RSUD Notopuro, bisa dinikmati oleh sobat sehat semuanya. Kemudian dokter, pasca melahirkan nih,
adakah perawatan yang bisa dinikmati oleh ibu hamil yang ada di Notopuro ini? Ya, tentu saja ada ya Sobat Sehat untuk perawatan pasca melahirkan. Tentu saja di sini pada kasus preeklamsia di mana adanya tekanan darah tinggi pada hamil, itu terus harus di follow up atau harus diikutin setelah melahirkan, yaitu hingga 6 minggu pasca melahirkan. Yang perlu kita kontrol itu adanya tekanan darahnya, kemudian kita bisa lihat dari fungsi jantungnya, karena seringkali pada preeklamsia ini berkembang ke arah gagal jantung kalau dibiarkan, atau peripartum kardiomiopati, kerusakan otot jantung. Selain itu, untuk pasca melahirkan, untuk yang ibu hamil yang biasa, perlu diperiksa juga itu dalam masa nifas, itu ukuran kandungannya, kemudian luka jahitannya sudah sembuh atau belum, kemudian dari darah yang keluar setelah melahirkan, atau bisa disebut orang awam darah kotornya, itu kita lihat di sana apakah ada infeksi atau tidak. Terus pola berkencingnya sudah normal tidak. Mungkin itu seperti selama itu. berapa lama dok harus rutin berkunjung ke dokter kandungan pasca melahirkan? Mungkin untuk awalnya setelah melahirkan bisa kontrol 1 minggu setelahnya. Setelah 1 minggu kontrol datang, nanti di sana dokter akan menentukan ini perlu kontrol berapa hari atau berapa minggu lagi, tergantung kondisi masing-masing. Begitu. Jadi nanti akan mendapatkan informasi dari dokter terkait kapan harus kontrol lagi, begitu dok ya? Ya, tepat. Baik. Pasti nanti akan diingatkan begitu oleh dokter dengan surat kontrol, begitu nanti akan didapatkan oleh Sobat Sehat. Mungkin tanggal-tanggal berapa saja harus kembali menemui Dokter Opchin. Begitu. Baik dokter, untuk jadwalnya Dokter Harvey sendiri, di poli spesialis di jam berapa, di hari apa, dan di poli eksekutif di hari dan jam berapa dok? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Wina untuk jadwal saya. Sementara untuk di poli eksekutif itu pada hari Selasa dan Rabu jam 10 jam 12 siang, kemudian dilanjutkan jam 4 sore hingga selesai. Kemudian di poli spesialis hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Iya. Baik, jika ada Sobat Sehat yang belum sempat mencatat ya, bisa langsung cek di aplikasi Santri yang bisa di-download di Play Store Santri RSUD. Baik, dokter, saya rasa cukup untuk pembicaraan ngobrol santai kita hari ini. Untuk Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk terus follow TikTok dan Instagram di @rsud_rt_notopuro_sda dan subscribe YouTube juga Facebook di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Dan untuk podcast kita juga bisa didengarkan di Spotify. Baik dokter, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, dokter bisa disampaikan closing statement untuk semua Sobat Sehat yang saat ini mendengarkan kita. Ya, jadi Sobat Sehat, para bunda sekalian, para ayah dan bunda di Sidoarjo, sebelum melakukan pernikahan dan nanti yang akan menjadikan kehamilan, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi sebelum menikah itu jangan melulu dipikirkan mengenai pre-wedding shot, tapi harus dipikirkan untuk rencana kehamilannya. Jadi sebelum hamil itu harus diperiksakan semuanya ke dokter kandungan untuk menghasilkan anak dan buah hati yang sehat untuk kedepannya. Jadi pesan saya seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Wina. Terima kasih Dokter Harvey. Jangan lupa Sobat Sehat dicatat ya, didengarkan baik-baik dan diaplikasikan nanti pada saat Sobat Sehat akan membina rumah tangga, begitu dok ya, dan merencanakan memiliki buah hati. Terima kasih Dokter Harvey. Baik Sobat Sehat, salah satu hadiah terindah di dunia ini adalah kehamilan. Jadi nikmati setiap prosesnya ya Mom. Saya Wina Diamanda. Saya Dr. Harvey, SPOG. Sampai jumpa di podcast kapsul selanjutnya. Sampai jumpa.